Teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat video tentang cara pembuatan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2020 formulir 1770 dengan menggunakan e-form. Seperti apa cara pembuatannya? Teman-teman bisa bantu untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Pertama-tama teman-teman, saya perlihatkan bahwa di SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi bagian bawah lampiran kolom G lampiran, nah itu ada sudah tercentang wajib yang harus dilampirkan pada form 1770 adalah di poin K, teman-teman. Di sini sudah tercentang, jadi wajib teman-teman lampirkan adalah daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mempersiapkan daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini sebelum teman-teman masuk kepada pelaporan SPT dengan menggunakan e-form. Nah teman-teman, saya tampilkan adalah contoh daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013. Nah Excelnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman form Excelnya ini bisa download pada video ini teman-teman. Di sini teman-teman lengkapi kolom peredaran bruto dan PPh final 0,5% yang sudah dibayar. Dalam hal ini karena terkait dengan COVID-19 atau pandemi, ada insentif pajak atau PPh ditanggung pemerintah mulai masa April sampai Desember 2020. Untuk teman-teman yang mendapatkan insentif, maka mulai masa April dan sampai dengan Desember itu yang dilampirkan nanti bukan bukti setornya tapi bukti penerimaan suratnya teman-teman, bukti penerimaan laporan realisasi DTP. Nah di sini teman-teman yang saya kasih tanda kuning karena Januari sampai Maret tidak ada insentif, maka teman-teman harus melampirkan SSP atau bukti setor dari PPh yang teman-teman sudah setorkan ke kas negara. Masa April sampai dengan Desember teman-teman lampirkan dengan bukti penerimaan surat atau SPT atau lampiran yang teman-teman bisa nanti ambil dari akun DJP online. Nah ini adalah Excelnya teman-teman. Nah teman-teman nanti untuk ngambil bukti penerimaan suratnya dari e-reporting teman-teman. E-reporting teman-teman kumpulkan bukti penerimaan surat teman-teman. Di sini saya tampilkan contohnya seperti ini teman-teman, bukti penerimaan surat. Nama wajib pajak, NPWP tahun pajak 2020, masa pajak bulan April, laporan realisasi PPh final DTP. Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID-19. Nah, dengan adanya bukti penerimaan surat ini,
Ini sebagai pengganti SSP teman-teman. Jadi apa yang diwajibkan pada lampiran SPT 1770 nanti teman-teman bisa dapatkan dari BPS ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa kumpulkan BPS dari bulan April sampai Desember dari aplikasi e-reporting DJP online teman-teman, seperti yang saya tampilkan berikut ini. Teman-teman kumpulkan satu persatu atau per masa pajak dari bulan atau masa April sampai dengan masa Desember 2020 teman-teman. Laporan realisasi PPh final DTP ini sama seperti SSP. Nah nantinya lampiran tersebut akan diunggah pada bagian akhir SPT 1770 teman-teman, seperti yang saya tampilkan ini. Jadi sebelum kita masuk kepada pembuatan SPT, ada baiknya teman-teman mempersiapkan lampiran untuk SPT tersebut. Jadi lampirannya nanti teman-teman buat atau scan. Pertama adalah daftar jumlah penghasilan bruto seperti ini teman-teman. Ini yang Excel teman-teman nanti di scan dan dilampirkan satu persatu Januari sampai Desember bukti pembayaran. Dalam hal ini terkait COVID-19 berarti Januari sampai Maret SSP, April sampai dengan Desember adalah bukti penerimaan surat seperti yang tadi saya sudah tampilkan. Nah urut-urutannya seperti ini teman-teman. Di sini bukti penerimaan negara atau SSP-nya seperti ini teman-teman. Ini kebetulan setornya di ATM, jadi bagian atas ini Januari sampai Maret, selanjutnya April sampai dengan Desember. Teman-teman urutkan bukti penerimaan surat satu persatu, teman-teman urutkan menjadi satu file PDF. Setelah itu siap, teman-teman masuk ke login DJP online teman-teman, akun DJP online seperti biasa, NPWP dan password DJP online. Teman-teman bisa login. Nah teman-teman setelah masuk ke DJP online, teman-teman ke menu lapor teman-teman. Di sini ada dua pilihan, e-filing atau e-form. Teman-teman saya sarankan untuk memakai e-form, formulir SPT elektronik. Dengan e-form ini nanti teman-teman setelah mendapatkan bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan SPT, teman-teman bisa cetak atau print formulir SPT tersebut guna di kemudian hari jika ada pemeriksaan pajak, teman-teman bisa memperlihatkan formulir SPT yang telah teman-teman buat sebelumnya. Teman-teman wajib untuk menyimpan selama 5 tahun. Nah setelah masuk ke e-form SPT seperti tampilan seperti ini, teman-teman pertama kali update untuk form viewer, download viewer teman-teman. Untuk membuka dokumen formulir SPT elektronik atau e-form, teman-teman sudah terinstall aplikasi viewer, download aja teman-teman, download viewer. Nah seperti ini teman-teman. Untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT, Anda perlu menginstal viewer terlebih dahulu di komputer Anda. Silakan klik gambar di bawah ini, ikuti teman-teman. Nah di sini terdownload form viewer untuk versi 82 WinN. Teman-teman simpan pada komputer teman-teman. Download berjalan. Setelah selesai downloadnya, teman-teman bisa untuk lanjutkan ke install aja teman-teman. Buka. Nah
Nah, teman-teman terinstall, teman-teman. Preparing to install. Teman-teman tunggu prosesnya, karena nanti form SPT elektroniknya bisa dibuka dengan adanya VMware ini, teman-teman. Setelah selesai, oke. Install wizard complete, finish. Setelah terinstall, teman-teman kembali ke menu sebelumnya. Di sini teman-teman pada form SPT, teman-teman paling kanan buat SPT, teman-teman klik buat SPT. Klik, teman-teman. Di sini ada pertanyaan formulir SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Teman-teman klik ya. Anda dapat menggunakan fasilitas e-form SPT 1770. Teman-teman klik. Selanjutnya tahun pajak dari e-form yang teman-teman inginkan adalah tahun 2020. Status SPT normal, pembetulan 0. Teman-teman ke bagian bawah, kirim permintaan, teman-teman. Teman-teman setelah klik kirim permintaan, itu akan otomatis download e-form SPT, teman-teman. Nah, teman-teman sudah mendapatkan e-form SPT. Teman-teman simpan di komputer, teman-teman. Silakan tunggu hingga dokumen e-form berhasil terunduh dan token berhasil terkirim ke email Anda. Jadi dari DJP Online ini akan mengirim e-form dan token, teman-teman. E-form ke komputer langsung ke download, token di email, teman-teman. Email yang terdapat pada akun DJP Online. Nah, setelah itu buka untuk e-formnya, teman-teman. Langsung buka. Langsung masuk ke form VMware. Nah, muncul halaman pertama kali adalah harta pada akhir tahun, teman-teman. Lampiran 4 Romawi, formulir 1770 tahun 2020. Nah, teman-teman update. Teman-teman jangan lupa bagian kanan atas ini ada pilihan pembukuan atau pencatatan untuk PPH final UMKM, maka teman-teman pilih pencatatan, teman-teman. Setelah itu teman-teman diminta update untuk kewajiban atau utang pada akhir tahun 2020. Selanjutnya daftar susunan anggota keluarga, teman-teman update. Halaman berikutnya adalah form 1773 Romawi, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final, atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, teman-teman sesuaikan dengan keadaan teman-teman untuk penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, untuk PPH UMKM, teman-teman di sini pada nomor urut 16, teman-teman klik PP 46. Nah, teman-teman di sini diminta untuk mengisi daftar jumlah penghasilan bruto
dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 atau PP 23 tahun 2018 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Nah, teman-teman isi seperti yang sebelumnya tadi sudah saya informasikan mengenai daftar jumlah penghasilan bruto selama 1 tahun, teman-teman. Nah, di sini Januari, masa pajak Januari, Februari, teman-teman tambahkan jumlah barisnya, teman-teman. Di sini klik tanda plus, teman-teman, sebanyak 12 Januari sampai dengan Desember. Di sini ada previous dan next. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kolom NPWP, teman-teman, copy dari bagian atas, teman-teman. Copy, paste, terus selama sebanyak 12 baris, teman-teman. Copy paste. Jangan lupa di save, teman-teman, karena sewaktu-waktu jika ada gangguan, teman-teman tidak kehilangan apa yang sebelumnya diinput, teman-teman. Untuk alamat, teman-teman juga bisa copy pada bagian atas. Copy, paste, terus Januari sampai Desember seperti itu. Dan isi juga peredaran bruto, jumlah PPh-nya secara otomatis terisi. Nah, teman-teman pastikan jumlah antara Excel dengan EFOM, peredaran bruto dan jumlah PPh final yang dibayarnya sama, teman-teman. Setelah itu, setelah sama, teman-teman klik ya, maju ke halaman berikutnya. Di sini lampiran 2 1772 Romawi, daftar pemotongan atau pemungutan pihak lain kosong. Jika tidak ada, langsung ke halaman berikutnya. Di sini 1771 Romawi, penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Di sini kosong. Halaman berikutnya, teman-teman. Nah, di sini udah ke depan, teman-teman. Halaman akhir adalah form induk 1770. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini nama wajib pajak, NPWP, jenis usaha itu otomatis, teman-teman, sudah terisi. Teman-teman tinggal isi yang ada tanda merahnya, teman-teman. Di sini, teman-teman, statusnya kakak, teman-teman, kepala keluarga. Ke bagian bawah penghasilan tidak kena pajak tadi, jumlah kawin, jumlah anak 3. Nah, di sini poin K, benar, teman-teman. Apa yang tadi saya informasikan di depan, ini centangnya sudah otomatis terisi, jadi wajib dilampirkan, teman-teman, pada kolom G lampiran. Daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha. Inilah dokumen yang harus dilampirkan pada SPT Form 1770. Teman-teman tinggal isi tanggal, teman-teman. Untuk tanda tangan, teman-teman abaikan, karena SPT berbentuk e-filing atau e-form itu tanda tangan sudah tidak diperlukan lagi.
submit teman-teman. Nah, di sini teman-teman tadi sudah diperlihatkan juga unggah lampiran file PDF yang teman-teman sudah buat sebelumnya. File PDF, jadi satu file PDF ukuran maksimal 15 MB. Teman-teman arahkan atau upload file tersebut, daftar penghasilan bruto PP 46 dan laporan realisasi PPh ditanggung pemerintah tahun 2020. Ini kebetulan untuk wajib pajak yang mendapatkan PPh ditanggung pemerintah atau insentif PPh tahun 2020 ya teman-teman. Jika ada teman-teman yang tidak mengikuti insentif, berarti hanya daftar penghasilan bruto dan bukti pembayarannya saja teman-teman yang dilampirkan. Nah, teman-teman diminta untuk memasukkan token. Lihat ke email teman-teman. Di sini ada kode verifikasi, copy atau salin. Masukkan ke kode verifikasi teman-teman. Paste. Setelah itu teman-teman submit. Form submit SPT berhasil, cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Nah teman-teman tinggal teman-teman oke, lanjut ke email. Nah teman-teman, di sini email paling atas adalah e-filing, e-form bukti penerimaan elektronik. Teman-teman klik. Berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. NPWP, nama WP, tahun pajak 2020, masa pajak Januari sampai Desember, jenis SPT 1770, pembetulan 0, status SPT nihil, tanggal penyampaian 28 Februari 2021. Inilah teman-teman hasil akhir dari proses pelaporan SPT 1770 dengan menggunakan e-form secara online. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Terima kasih.